Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN, di mana kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak, Siapa? Dermawan Pak. Alasannya gimana? Pergi Pak, ada urusan keluarga. Oh ya, baik. Semoga minggu depan Darmawan bisa bergabung dengan kita kembali ya. Nah, anak-anakku sepertinya bangkunya masih agak belum teratur, silakan diatur dulu, disiapkan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Pertemuan minggu lalu kita telah menghabiskan bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan norma? Siapa yang bisa jawab ada 4 macam norma? Silakan Susi. Macam-macam norma ada 4 Pak. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma hukum, yang keempat norma agama. Iya, terima kasih Susi, silakan duduk. Silakan Abi. Norma agama berbentuk perintah dan larangan yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Iya, terima kasih Abi, beri tepuk tangan untuk Susi dan Abi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menelaah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dan menyimak teks PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menguraikan proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan baik. Nah, kalian nanti pada pertemuan kali ini akan kita laksanakan simulasi. Tampilkan guru, peserta didik mampu mengkategorikan nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian, setelah menguraikan analisa tentang materi pembelajaran yang ditampilkan guru, peserta didik mampu mengkategorikan nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah menganalisis hasil diskusi yang kalian buat nanti laporannya, peserta didik mampu meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan undang-undang dengan baik. Nah, nanti kalian akan diminta dalam laporan membuat contoh teladan apa yang bisa kalian ambil dari para. Kalian harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan meningkatkan daya saing. Nah, artinya kita yang di desa jangan sampai kalah dengan yang di kota. Nah, karena zaman sekarang teknologi dengan mudahnya bisa diakses. Silakan, Tua. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa persidangan
kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian panitia ini membentuk rapat panitia kecil lagi. Panitia kecil terancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang berhasil menyepakati beberapa hal, yaitu 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, 3. Sebutan MPR, 4. Panitia penghalus bahasa. Kita bisa lihat di slide, tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 16 Juli 1945 hasil Undang-Undang Dasar 1945 diterima dan diakui secara sepakat di bidang BPUPKI. Dengan demikian selesai tugas BPUPKI. Bahasa Jepang dari BPUPKI. Nah, kelak nanti Dokuritsu Junbi Inkai adalah nama Jepang dari BPUPKI. Supaya sedapat mungkin pada hari ini pula selesai dengan pekerjaan menyusun undang-undang dan memilih presiden dan wakil presiden. Jadi anak-anak, pada saat itu nanti Soekarno dan Hatta sidang BPUPKI pertama akan dilantik sebagai presiden. Kalian harus mewakili satu orang setiap kelompoknya mencatat hasil diskusi yang nanti akan dicatat. Tolong dicatat. Yang pertama itu kalian harus buat skenario. Yang kedua, silakan persiapkan alat-alat yang akan digunakan. Anggota kelompok beserta peranannya. Sudah? Catat anggota kelompok beserta peranannya. Sebagai apa dan Aku dari Rajiman, terus Salva dari Soekarno Negara, Ali dari Patiman, Haikal dari sudah? diringkas-ringkas aja yang hanya beda. Iya. PKI silakan. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Yang waktu lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo dengan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara. Kita harus membuat kesepakatan sendiri. Ya, Suheroso, seperti usulan atas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, bagaimana isinya? Begini Soekarno, 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, bukan? Ini naskah undang-undang yang telah kami buat, tolong diperiksa dan disempurnakan. Baik, terima kasih. Ini naskah yang sudah kita sempurnakan. Kembalikan kepada tim BPUPKI. Ini naskah undang-undang yang telah kami sempurnakan. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ini naskah undang-undang yang sudah kami buat dan disempurnakan oleh tim penghalus bahasa. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Landas Muhatta, Insinyur Soekarno serta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu.
Bukan pikiran yang berbeda-beda. Nah, kalian ingat Soekarno itu berasal dari Pulau Jawa, kemudian Hatta berasal dari Pulau Sumatera, Maramis berasal dari Pulau Maluku, Sulawesi. Nah, Bapak minta tolong ketua kelas untuk bagikan. Pada pertemuan kali ini siapa bisa? Silakan, Eca. Menurut saya, Pak, muatan pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil adalah kita mampu melihat kesungguhan dan ketulusan serta semangat tinggi pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Pak. Iya, terima kasih Eca. Kepentingan bersama, kalian nggak boleh egois. Berpendapat boleh, tapi musyawarah itu jauh lebih baik daripada mengambil keputusan sendiri. Jadi Pak, nilai yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini itu ada 3 Pak. Yang pertama, nilai musyawarah. Yang kedua, nilai persatuan nasionalisme. Serta yang ketiga, nilai kerja sama yang kuat dan baik. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Eca. Nah, ada 3 nilai. Ini orang Aceh, ini orang Jawa, ini orang Batak. Kita semua dalam satu kesatuan. Nah, nggak boleh mengambil keputusan berdasarkan orang dekat, tapi harus betul-betul karena kebutuhan dan kepentingan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini Pak adalah begitu banyak para pendiri bangsa yang bisa kita jadikan teladan. Bagaimana mereka lebih mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Pak. Iya, terima kasih. Nah, kesimpulannya, para perumus bangsa itu tugasnya telah selesai. Mereka telah jadi pahlawan almarhum. Tugas mereka sudah selesai. Tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan. Bung Karno pernah mengatakan, lebih sulit mempertahankan daripada merebut. Nah, artinya apa? Kalau mempertahankan itu banyak tantangannya. Masa lalu kita dijajah, bukan mustahil kalau kita tidak bisa menjaga persatuan, kita dijajah kembali. Terutama yang paling pedih itu apabila dijajah oleh bangsa sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak nggak bosan-bosan untuk selalu menasihati, mengingatkan kalian. Yang pertama itu nggak boleh lupa sholat. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas teladan-teladan tokoh-tokoh para perumus negara. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lebih kurang mohon maaf semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pelajaran ini dan pelajaran yang lain. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.